wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai gerak, motion atau movement. Sebelum mulai ke pembelajaran, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Padilla. Saya mahasiswi PJKR Universitas Singapura Bangsa Karawang. Sebelum mulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilakan. Cukup. Langsung saja kita mulai kepada pembelajaran. Poin yang pertama yaitu ada pengertian gerak. Gerak adalah kegiatan atau proses perubahan tempat atau posisi ditinjau dari titik pandang tertentu. Gerak merupakan unsur utama yang paling penting dalam kegiatan olahraga. Gerak terdiri dari gerakan secara keseluruhan, gerakan anggota badan, atau gerakan suatu benda atau alat yang digerakkan oleh badan. Poin yang kedua yaitu gerakan manusia. Untuk terjadinya pergerakan pada manusia, ada 3 unsur yang menyebabkannya. Yang pertama, otot sebagai sumber penggerak dinamis. Yang kedua, tulang sebagai alat penggerak pasif, dan yang ketiga, persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan atau sumbu atau poros gerak. Poin yang ketiga yaitu kecepatan dan percepatan. Yang pertama yaitu kecepatan. Kecepatan adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh dan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut. Rumus pada kecepatan yaitu V sama dengan S per T. Berdasarkan rumus tersebut, dapat disimpulkan bahwa kecepatan berbanding lurus dengan jarak, artinya semakin besar V, semakin besar pula S. Dan semakin kecil V, maka semakin kecil pula S. Kecepatan berbanding terbalik dengan waktu. Artinya, semakin besar V, maka semakin kecil T. Dan semakin kecil V, maka semakin besar T. Yang kedua yaitu percepatan. Yang dimaksud dengan percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Rumus pada percepatan yaitu A sama dengan dalam kurung V T min V O per T. Poin yang keempat yaitu ada macam-macam gerak. Gerak memiliki 4 macam. Yang pertama, gerak linear. Yang kedua, gerak benda jatuh. Yang ketiga, lintasan peluru atau gerak proyektil. Dalam lintasan peluru atau gerak proyektil ini terdapat 2 poin. Yang pertama ada tolak peluru dan yang kedua ada lompat jauh. Untuk gerakan yang terakhir yaitu gerak berputar atau gerak angular atau rotasi. Poin yang kelima adalah hukum-hukum gerak Newton. Yang pertama, hukum interia. Hukum interia adalah hukum Newton ke-1. Hukum pertama Newton. Hukum pertama Newton berbunyi bahwa setiap benda akan memiliki kecepatan yang konstan kecuali ada gaya yang resultannya tidak nol bekerja pada benda tersebut. Apabila jumlah seluruh gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan nol atau biasa disebut sebagai resultan gaya nol, maka benda itu akan tetap diam. Atau benda itu
akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap atau tidak mengalami percepatan. Hukum ini dapat dijelaskan oleh fenomena ketika seseorang berada di dalam mobil yang sedang melaju kencang dan tiba-tiba mobil direm mendadak. Fenomena itu menggambarkan bahwa awalnya penumpang diam di dalam mobil. Namun, karena ada gaya rem yang melawan ke belakang, menyebabkan resultan gaya tidak nol, sehingga penumpang terdorong ke depan karena berusaha mempertahankan kelembaman atau inersianya. Yang kedua adalah hukum percepatan. Hukum percepatan adalah hukum Newton yang kedua. Hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton berbunyi bahwa jika sebuah benda dengan massa m mendapatkan gaya sebesar F, maka benda akan mengalami percepatan atau A yang besarnya berbanding lurus terhadap F dan berbanding terbalik terhadap massa benda atau M. Secara matematis, pernyataan itu dapat dituliskan sebagai berikut. A sama dengan F per M, di mana A sama dengan percepatan benda dalam satuan meter per sekon kuadrat, F sama dengan gaya yang diberikan terhadap benda dalam satuan Newton, dan M sama dengan massa benda dalam satuan kilogram. Sebagai contoh, apabila kita memberikan gaya yang menyebabkan benda bergerak, maka semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar pula percepatan yang dialami benda. Percepatan benda tersebut juga dipengaruhi oleh massa benda. Jika massa benda semakin besar, maka percepatan benda semakin kecil. Hal inilah yang dimaksudkan bahwa percepatan benda berbanding terbalik dengan massa benda. Yang ketiga adalah hukum aksi reaksi. Hukum aksi reaksi adalah hukum Newton yang ketiga. Hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton menyatakan bahwa gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki nilai yang sama, segaris, namun berlawanan. Artinya, jika ada benda A yang memberi gaya sebesar F pada benda B, maka benda B akan memberi gaya sebesar negatif F kepada benda A. Misalnya, pada peristiwa orang berenang, gaya aksi dari tangan ke air mengakibatkan gaya reaksi dari air ke tangan dengan besar gaya yang sama, namun arah gaya berlawanan. Sehingga, orang tersebut akan terdorong ke depan meskipun tangannya mengayuh ke belakang. Karena massa air jauh lebih besar daripada massa orang, maka percepatan yang dialami orang akan jauh lebih besar daripada percepatan yang dialami air. Hal ini mengakibatkan orang tersebut akan melaju ke depan. Mungkin hanya itu saja pembelajaran yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Dadah!